Anies Baswedan tampaknya ingin mencari atau menaikkan popularitas pribadinya dalam kancah politik ini dengan menyampaikan sebuah argumen yang tidak berbasis data, tidak berbasis fakta, tetapi hanya asumsi. Dan mungkin saja kalau menurut saya bahwa asumsi itu justru timbul dari pengalaman pribadinya Anies Baswedan sendiri. Mungkin selama menjabat gubernur, Anies Baswedan malah banyak menyusun program pemerintah daerah DKI Jakarta berdasarkan titipan-titipan. Mungkin ini juga lah yang membuat Anies Baswedan berbicara terkait proyek strategis nasional yang menurut Anies Baswedan banyak titipan-titipan yang masuk katanya, dan akhirnya harus ditanggapi oleh Pak Presiden Jokowi. Tunjukkan yang mana titipan dan titipan siapa, proyek yang mana yang menjadi titipan dan titipan siapa. Namun sampai saat ini Anies Baswedan bungkam, mulutnya terkunci, tidak mampu bicara, memberikan data dan fakta bahwa memang ada proyek titipan dalam proyek strategis nasional. Saya melihatnya begini, ketika Anies Baswedan berbicara seperti ini, pertama didasari oleh elektabilitasnya yang terus-terusan hancur. Kita tahu bahwa elektabilitas Anies Baswedan ini semakin hari semakin turun, semakin anjlok, bukannya naik. Dan mungkin sebentar lagi bahwa bandar-bandar pun akan pergi dari koalisi ini dan bubar. Menurut saya masih punya keyakinan, entah kenapa ya, bahwa Anies Baswedan ini tidak akan pernah menjadi calon presiden yang terdaftar di KPU. Entah kenapa ya, keyakinan saya masih di situ. Saya nggak tahu kenapa, tetapi masih di situ bahwa Anies tidak akan pernah jadi mendaftar di KPU. Tapi kita lihatlah, kalaupun Anies dan Caimin menjadi mendaftar di KPU, saya pikir ini hanya sebuah atau capres pelengkap lah untuk rame-rame, pemain figuran kalau dalam sinetron. Tapi kembali kepada apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan terkait dengan adanya titipan-titipan dalam proyek strategis nasional. Harusnya Anies Baswedan bicara bahwa proyek A ini adalah titipan dari si ini. Saya tahu ini faktanya. Mestinya sebagai seorang yang capres, dan beliau ini kan adalah mantan gubernur juga, mantan menteri juga, dan tokoh sebetulnya, tetapi melemparkan isu-isu murahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini menurut saya adalah sebuah penyebaran hoax. Tapi nanti kalau dilaporkan kan disampaikan lagi bahwa ini politis ya untuk menggagalkan Anies. Tidak, kita tidak usah ke situ. Kita mau bicara tentang substansi pemikiran. Saya melihat ada yang mendasari Anies Baswedan menyampaikan itu. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa penurunan elektabilitasnya terus anjlok, maka Anies harus membuat sebuah sensasi. Meskipun itu sensasi murahan, dia berharap bahwa itu akan mengangkat elektabilitasnya, atau minimal mengangkat popularitasnya, atau minimal menjadikan dia perbincangan di media. Ketika perbincangan di media, maka tentu orang akan semakin melihat Anies Baswedan. Yang kedua, Anies ini tampak pengen tampil kontras, berbeda warna dengan pemerintahan Pak Jokowi. Ya, adalah warna yang berbeda. Mungkin dengan itu dia berharap bahwa selama ini kalangan oposisi yang berada dan tidak menyukai pemerintahan Pak Jokowi akan berada di barisan Anies Baswedan dan mungkin mengangkat suaranya, karena sekarang ini masih banyak barisan-barisan yang tidak suka dengan pemerintahan Pak Jokowi ini berada di barisannya Pak Prabowo Subianto. Nah, mungkin Anies Baswedan berharap ini akan bergeser ke dirinya. Yang ketiga, saya melihat mungkin saja bahwa ini Anies Baswedan menyampaikan berdasar pada pengalaman pribadinya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mungkin saja dulu waktu menyusun proyek jalur sepeda yang sekarang jadi jalur sampah nggak jelas itu, merusak keindahan jalanan Jakarta, pembatas rebekon yang merah-merah di jalan itu, hancur sekarang. Mungkin itu titipan orang, entah titipan siapa kita tidak tahu, mungkin saja. Jadi Anies merasa, oh dulu kan saya melakukan begini, banyak titipan proyek di saya. Mungkin ini PSN banyak titipan juga. Yang kedua, saya proyek Formula E mungkin juga titipan entah siapa, proyek-proyek lain. Jadi Anies melihat bahwa yang terjadi di pemerintahan Pak Jokowi ini, dia bicarakan seperti apa yang dia lakukan. Bahwa dulu penyusunan APBD DKI Jakarta banyak titipan-titipan, dan memang banyak sekali proyek yang bermasalah di DKI Jakarta selama Anies Baswedan. Ya, itu pemikiran saya. Jadi Anies sekarang berbicara seperti itu hanya menyemburkan sebuah isu, menyemburkan sebuah kalimat dan narasi yang kontroversial, mengangkat dirinya. Tetapi sayangnya bahwa yang disampaikan Anies itu justru hanya akan membuat dirinya semakin terpuruk. Saya menantang Anies Baswedan menyampaikan proyek PSN mana yang memang titipan dari siapa,
kita sama-sama melaporkan ke KPK. Saya kan gandeng tangan Anies Baswedan, kita datangi KPK untuk melaporkan kalau memang ada titipan-titipan. Tapi apakah memang Anies Baswedan masih berani datang ke KPK? Saya tidak tahu. Takut mungkin saja karena Formula E di sana masih gantung, masih bikin jantung dek 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 dek. Oke, mungkin dengan ini saya akan menambah gelar Anies Baswedan sebagai si penyembur isu yang tidak ada fakta. Kasihan sekali kalau sampai ada rakyat yang masih mau tertipu oleh memilih pemimpin-pemimpin seperti ini yang tidak berkualitas sama sekali. Salam dari saya.